Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Oke, untuk membuat kita lebih semangat, kita langsung saja menggunakan salam yang terbiasa kita lakukan. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih. Oke, untuk melaksanakan pembelajaran ini agar lebih aman, silakan teman-teman cek dulu semua kabel-kabel yang ada di bawah meja yang mungkin kira-kira membahayakan, disingkirkan dulu. Terus ada air-air yang dekat PC ataupun laptop, silakan dikasih pinggir dulu sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran kita. Oke. Ya, terima kasih. Untuk pencahayaan di sini sudah cukup terang atau terlalu terang? Cukup. Ya, untuk suhu ada yang kedinginan? Jika kedinginan silahkan dinaikkan suhunya. Nah, untuk suara saya jelas ya sampai belakang ya? Jelas. Untuk ini LCD kelihatan dari belakang? Kelihatan atau kurang terang atau kurang besar? Cukup. Oke, kita bisa mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Yang pertama, nama saya adalah Muhammad Muslimin. Biasanya dipanggil dengan Caimin atau Muslimin atau Pak Imin. Saya lahir di Purworejo tanggal 25 Oktober 1991. Untuk pekerjaan saya adalah instruktur BLKK Ali Maksum. Sejak mulai tahun 2019 sampai sekarang. Kemudian saya juga mengajar di MTS Al Lapanda sejak tahun 2013. Untuk alamat saya sendiri, saya aslinya adalah Purworejo, daerah Kutoarjo, dan domisili di Jogja adalah di Pondok Pesantren Terapiah Ali Maksum. Untuk kontak person saya ada di sini, email iminmuslimin91@gmail.com. Kemudian untuk nomor HP 085777 04 kali dan 24. Nah, silakan dicatat untuk kontak dan email itu, karena untuk penugasan nanti akan dikumpulkan melalui email ataupun WA juga bisa. Oke, next. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran lebih lanjut, saya ingin absen terlebih dahulu. Untuk yang pertama, Mas Adi ada? Hadir, Pak. Terus Mas Azam? Mas Cecep? Mas Alfi? Oh, Mbak Alfi. Mas Izul? Ada? Oke, siap. Ada semua ya. Terima kasih. Nah, kadang kita itu lupa itu hal yang wajar, manusia itu tempatnya lupa dan salah. Ya, lanjut. Untuk peraturan di kelas ini, yang pertama tidak boleh berisik, karena nanti kalau kita berisik kita mengganggu teman kita yang sedang serius belajar. Kemudian tidak boleh tertidur. Kenapa tidak boleh tertidur? Karena dengan tertidur maka kita akan tertinggal materi lah, tertinggal teman ketika sudah pulang kalian masih tidur. Itu jangan sampai, itu bahaya. Kemudian tidak boleh merokok. Ada yang merokok di sini? Nggak ada, karena sini ruangan AC. Jadi kalau merokok silahkan di luar di smoking area, jangan di sini. Kemudian silahkan untuk gadget boleh aktif, tetapi tolong di silent. Jangan pergunakan gadget terlebih dahulu sehingga kita akan fokus dalam proses pembelajaran. Oke, sebelumnya apa yang Anda pikirkan ketika melihat gambar itu? Lapar, Pak. Lapar, oke. Apa lagi? Yang pertama yang ada tulisan 70 itu. Apa itu? Promo. Iklan. Biasanya emak-emak atau ibu-ibu itu kalau lihat promo itu langsung cepat. Itu. Kemudian yang kedua ini ada yang satu ada Indomie. Nah,
makanan. Bagi yang lapar nanti boleh makan. Orang Padang Nah, tuh rendang. di sini ada pesan-pesan yang akan disampaikan kepada orang yang membaca. Yang pertama adalah 70% itu. Nah, ketika orang melihat tulisan diskon 70%, otomatis wih, diskon nih. Nah, mampir dong, mampir. Tuh. Nah, terus yang satu itu ada tulisan lagi Indomie, rendang, rendang Padang. Nah, langsung menggugah selera. Wih, rendang nih, kayaknya enak. Nah, belilah dia. Nah, di situ adalah sesuatu yang akan kita bahas kali ini. Nah, jadi kita akan membahas tulisan-tulisan ini dan teknis-teknisnya. Nah, jadi kita di sini akan belajar tentang cara menjelaskan penggunaan tipografi dalam karya rancangan sesuai konsep dosen. Nah, di sini kita akan belajar tentang tipografi. Apa itu tipografi, apa itu manfaatnya dan lain-lain. Itu nanti kita akan belajar sehingga kita bisa mengaplikasikan di konsep desain kita. Nah, roadmap pelatihan, analisis kebutuhan pelatihan, kemudian programnya adalah desain garis muda, mempresentasikan garis desain menggunakan teori desain grafis, penggunaan tipografi dalam karya rancangan desain, dijelaskan sesuai konsep desain, kemudian cara menjelaskan penggunaan tipografi dalam rancangan sesuai konsep desain. Oke, tujuan mempelajari materi ini. Yang pertama, menjelaskan penggunaan tipografi pada CorelDRAW dengan benar. Jadi kita akan menggunakan tipografi itu yang diterapkan dalam desain kita itu di aplikasi yang namanya CorelDRAW. Nah, di CorelDRAW itu banyak versinya, tetapi kita bisa menggunakan CorelDRAW 20 yang biasa digunakan. Nah, di situ kita akan belajar tentang tipografi. Kemudian yang kedua, cara menjelaskan tipografi pada karya rancangan sesuai konsep desain. Nah, itu ya. Ada tipunya menjelaskan Jena 2 itu juga tipografi. Kemudian manfaatnya. Nah, manfaatnya sendiri itu apa? Kita belajar bareng ini. Manfaatnya, peserta pelatihan bisa membantu klien menyampaikan pesan dengan tepat kepada pembaca. Bisa membantu klien membuat desain yang ramah dibaca. Nah, sebenarnya tipografi itu membantu kita itu menyampaikan pesan seorang klien. Contohnya, ketika Anda mau membuat diskon kayak tadi itu, seorang owner katakanlah toko, dia mau mempromosikan, aku punya diskon 70% untuk produk ini. Nah, dia akan menggunakan jasa desain kita. Nah, di situ tipografi bermain, di mana kita itu harus menjelaskan dengan tegas dan terlihat, terpampang nyata di depan mata kita. Orang itu ketika melihat langsung paham, wih 70% diskon itu. Itulah fungsi tipografi. Kemudian aja juga seperti yang rendang tadi itu, dia itu fungsinya adalah menggugah selera ataupun memberikan semacam orang melihat langsung tertuju pada itu. Karena apa? Karena di dalam tulisan rendang itu tadi dia berwarna merah. Warna merah itu tadi salah satu warna yang membuat kita itu tergugah selera makannya. Nah, di situ adalah manfaat tipografi. Oke, lanjut. Nah, untuk lebih tepatnya, apakah itu tipografi? Tipografi secara bahasa itu artinya seni merancang, menyusun, dan mengatur tata letak huruf serta sejenisnya dengan pengaturan dan penyebarannya pada ruang yang tersedia. Nah, jadi ketika kita mendesain ataupun kita menulis, itu di situ kita mempunyai ruang yang namanya ruang. Nah, ruang itu harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, di ruang itu juga kita juga tidak boleh terlalu berlebihan. Karena kalau terlalu berlebihan nanti medianya nggak cukup, ngeprint kebablasan kan tidak terbaca. Nah, itu salah satunya tipografi juga bermain di situ. Kita harus memanfaatkan ruang. Bagaimana caranya?
pesan itu tersampaikan semua dengan media sebesar itu. Itulah seni tipografi. Manfaat tipografi. Nih, manfaatnya pertama, kemudahan dalam membaca. Nah, tipografi tidak melulu selalu ada di brosur ataupun di dalam bungkus mie. Karena apa? Tipografi juga ada di dalam buku. Mungkin kalian sering membaca buku, tetapi kalian tidak terlalu ngeh. Di situ ada judul dan juga ada isi. Nah, antara judul dan isi itu fontnya itu biasanya berbeda. Kemudian selain font, ukurannya pun berbeda. Nah, itu adalah tipografi. Manfaat yang kedua, menarik perhatian. Seperti yang saya sampaikan tadi, di brosur itu tadi, pamflet itu tadi ada tulisan 70 gede, besar. Itu efek menarik perhatian, dan warna itu pun juga menarik perhatian. Kemudian yang ketiga, menciptakan keindahan. Nah, untuk menciptakan keindahan, di situ banyak model-model huruf ataupun jenis-jenis huruf. Biasanya kalau di tipografi itu ada yang namanya serif dan sans serif. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang serif dan sans serif di pertemuan selanjutnya. Kemudian manfaat yang selanjutnya adalah tempat mengundang rupiah. Apa itu maksudnya mengundang rupiah? Contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya ketika ada di brosur, daftarkanlah Anda. Nah, itu termasuk. Terus diskon. Terus apa lagi? Masih banyak hal-hal. Kunjungilah grand opening. Nah, itu juga mengundang rupiah. Oke, prinsip tipografi. Yang pertama, keterbacaan. Jadi yang namanya tipografi tidak boleh terlalu banyak jenis huruf. Kemudian untuk huruf yang digunakan untuk yang dibaca orang itu jangan terlalu bulat-bulat seperti halnya kaligrafi. Kalau kaligrafi itu kita tahu lah, tulisan antara bacaan di Quran sama di kaligrafi itu hotnya pasti berbeda. Nah, di situ kalau kaligrafi itu tidak semua orang itu langsung bisa baca. Apa itu? Nah, itu enggak bisa. Tapi kalau di Quran insya Allah semuanya bisa membaca. Jadi keterbacaan itu penting. Yang pertama huruf kecil. Huruf kecil itu harus jelas. Hurufnya juga lurus, tidak boleh bulat-bulat atau menceng. Kemudian warna itu kontras antara warna huruf dengan warna background. Itu harus jelas kontras. Sehingga untuk membacanya itu lebih mudah. Warnanya gelap, antara gelap dan terang. Kemudian warna abu-abu tua. Nah, itu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah estetik. Estetik itu apa yo? Nah, yo apa itu estetik? Ada yang tahu estetik itu apa? Apa? Monggo Pak Amin. Nilai-nilai kesopanan. Nah, ya nilai-nilai kesopanan. Jadi membatasi tipe face atau istilahnya itu nggak usah terlalu banyak model-model hurufnya. Kalau sans serif ya sans serif, kalau Times New Roman nggak usah dicampur sama Arial ini malah keterbacaannya itu juga susah. Jadi prinsip-prinsipnya itu tidak terlalu banyak typeface. Gaya. Iya, gaya. Terus membatasi warna. Nah, warna itu tidak boleh terlalu banyak juga dan juga tidak boleh terlalu hampir sama dengan background. Karena dengan hampir sama dengan background itu untuk keterbacaan terlalu kurang. Kemudian batasi ukuran. Batasi ukuran itu jangan terlalu kontras banget antara ukuran satu dengan ukuran yang berikutnya. Oke. Untuk elemen tipografi yang pertama huruf teks. Huruf teks itu biasanya yang dipakai dalam buku. Yang di dalam buku itu antara judul sama isi itu berbeda huruf teksnya. Jadi lebih besar yang judul daripada isinya. Tuh, 2 huruf judul itu tadi. Oke.
Untuk itu kita simpulkan bahwa oh iya sebelumnya sampai sini ada yang mau bertanya? Oke cukup ya, semua pasti paham sudah paham karena saya yakin kelas ini pinter-pinter semuanya. Untuk kesimpulannya, tipografi adalah seni merancang dan menyusun mengatur tata letak huruf dengan menggunakan ruang yang tersedia dengan prinsip-prinsip yang ada sehingga mampu menyampaikan pesan lebih menarik, lebih enak dibaca dan tepat sasaran. Itu kesimpulannya. Oke. Untuk selanjutnya adalah saya akan bertanya kepada salah satu atau salah dua peserta. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah itu pengertian tipografi? Coba Pak Fajar. Ya. Jafar. Ialah seni merancang dan menyusun mengatur tata letak huruf. Oke, tepat sekali. Ya, benar. Itu adalah seni merancang tata letak huruf. Untuk kemudian yang soal kedua, apa saja manfaat tipografi? Silakan. Taufik. Kemudahan untuk membaca, Terus? menarik perhatian, Ya, benar. Oke. Ternyata semuanya sudah menyimak dan jawabannya sangat tepat. Oke. Kita akan ke evaluasi. Nah, di sini Bapak akan memberikan soal. Nah, di sini soalnya masih tertutup. Silahkan kalian kerjakan. Setelah aba-aba boleh mulai mengerjakan soal. Oke, semuanya sudah mendapatkan soal ya? Ya, oke, siap. Nah, silakan kalian buka dan kerjakan dengan tenang. Silakan mulai dikerjakan. Sudah selesai? Dikit Oke, lagi. waktunya habis. Saya ambil pekerjaan kalian. Oke, terima kasih. Saya coba cek dulu. Oke, ternyata hasil dari evaluasi hari ini kalian mampu menyerap pelajaran hari ini dengan baik dan hasilnya memuaskan. Beri aplaus untuk kita semua. Oke, selanjutnya kalian akan saya beri tugas tambahan. Nah, tugas tambahan itu sendiri akan kalian kumpulkan melalui alamat email yang tadi sudah tertera ketika perkenalan tadi. Nah, untuk tugasnya adalah membuat desain dengan menggunakan unsur tipografi. Untuk tugas ini kalian bebas mau membuat leaflet, pamflet, terus mau menulis buku, itu bebas, ataupun membuat cover itu juga bebas. Silahkan ekspresikan apa yang kalian pikirkan. Silahkan, bebas mau buat apa. Oke, terima kasih. Sekarang penutupan. Nah, teman-teman silahkan matikan laptop dan kemasi barang-barang kalian, masukkan ke dalam tas. Jangan sampai ada yang tertinggal di kelas ini. Oke. Untuk menutup pertemuan hari ini,
Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.